Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau berbagi resep kue lapis lagi yang tampilannya super cantik dan menarik ya. Mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Yuk kita langsung ke cara pembuatannya. Langkah pertama, siapkan wadah yang kering, kemudian masukkan tepung beras, tepung tapioka atau tepung kanji, tepung terigu, garam dan vanili bubuk. Tambahkan gula pasir, dan untuk banyaknya gula pasir disesuaikan dengan selera ya. Kemudian selanjutnya kita aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, selanjutnya kita masukkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang secara bertahap ya. Santan ini saya dapat dari santan instan yang ukuran 65 ml ya. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml. Dan jangan lupa untuk santannya ini harus dimasak dulu ya teman-teman, supaya kuenya lebih awet dan gak cepat basi. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian selanjutnya kita saring supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar 500 ml, karena saya membutuhkan adonan sebanyak 550 ml. Jadi saya tambahkan air matang dengan suhu ruang sebanyak 50 ml. Kemudian selanjutnya kita bagi adonan menjadi 4 bagian. Nah, ini adonan yang sudah saya bagi menjadi 4 bagian dengan takaran masing-masing. Selanjutnya kita beri warna sesuai dengan selera. Dan untuk adonan yang keempat atau yang terakhir, saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita campurkan dengan sedikit adonan, lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dulu, dan jangan lupa untuk tutup kukusannya dilapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih ya, supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Di sini saya menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm, dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dulu juga. Kemudian selanjutnya kita masukkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna biru ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Kemudian selanjutnya kita kukus selama 3 menit per lapisan menggunakan api yang paling kecil ya, atau disesuaikan dengan kompor masing-masing. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna pink ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan untuk lapisan warna pink ini kita lakukan sebanyak 3 lapisan, dan masing-masing lapisan kita kukus selama 3 menit.
Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Setelah adonan lapisan warna pink selesai, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna kuning ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan untuk lapisan warna kuning ini juga sama ya, kita lakukan sebanyak 3 lapisan. Dan setiap lapisan kita kukus masing-masing selama 3 menit. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya harus diaduk-aduk dulu ya teman-teman, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Setelah adonan lapisan warna kuning selesai, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan untuk adonan lapisan warna putih ini kita lakukan sebanyak 3 lapisan. Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan warna putih yang terakhir ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 10 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Kemudian selanjutnya untuk adonan lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Dan jangan lupa dicek kembali untuk air kukusannya supaya nggak kering. Setelah 20 menit, buka tutup kukusannya. Nah, ini kuenya yang sudah matang, kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian selanjutnya untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau bisa dengan bantuan kipas angin, baru dikeluarkan dari cetakan. Setelah kuenya dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Masya Allah, hasilnya cantik banget dan teksturnya ini kenyal, lembut, dan legit. Kita coba sekali lagi ya. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 11 piece. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.